Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video ini akan mengajak pemirsa untuk mengetahui apa itu pengaruh ain, dan sekaligus saya akan meruqyah pemirsa. Setelah pemirsa tahu apa itu pengaruh ain, setelah itu akan saya obati langsung dengan syariat ruqyah pengaruh ain pemirsa. Apa itu pengaruh ain? Pengaruh ain itu pengaruh bisa dibilang gaib pemirsa ya, karena ini bukan medis. Penyakit ini bukan medis, tapi kalau dibiarkan terlalu lama akan mencapai ke medis pemirsa. Apa itu ain? Al-ainu haqqun wa yahduru bihas syaiton wa hasadu ibnu Adam. Ain itu adalah benar adanya, kata Nabi. Ini hadis Nabi pemirsa. Al-ainu haqqun wa yahduru bihas syaiton. Pengaruh ain itu benar adanya, dan yang mendatangkannya adalah setan, dan hasudnya manusia. Manusia yang hasud kepada kita bisa mendatangkan pengaruh ain kepada kita, dan pengaruh ain yang dia ciptakan ya akan sakit kepada tubuh orang yang dihasudi pemirsa. Karakter orang yang mempunyai pengaruh ain pemirsa beda ya, orang yang mempunyai pengaruh ain dan orang yang terkena pengaruh ain. Ain itu adalah hampir mirip dengan sihir, santet, gendam pemirsa ya. Cuman kalau sihir diciptakan oleh manusia, sengaja dikirimkan, sengaja diciptakan untuk menyakiti targetnya. Itu sihir, santet, dan gendam itu disengaja dilakukan oleh manusia secara disengaja pemirsa. Tapi kebanyakan antara sihir, santet, gendam dengan pengaruh ain itu kebanyakan pengaruh ain pemirsa. Kenapa sebabnya? Sebab kalau sihir, santet, dan gendam itu membutuhkan ritual-ritual. Kalau yang tidak bisa menyantet perlu tenaga orang atau perlu jasa dukun untuk menyantet seseorang itu dengan menggunakan biaya pemirsa. Ya, untuk biaya itu, biaya ini belum kita mencarinya informasi di mana dukun yang bisa nyantet, di mana dukun yang bisa nyihir gitu. Itu prosesnya lama kalau sihir. Tapi kalau pengaruh ain itu bisa menyakiti seseorang, menyakiti target, dan orang yang ngasih pengaruh ain itu tidak merasa dirinya berdosa, tidak merasa dirinya itu mengirimkan pengaruh ain. Ya. Dari mana datangnya pengaruh ain? Datangnya pengaruh ain adalah dari setan dan dari orang-orang yang hasud. Prosesnya seperti apa? Seperti ini pemirsa. Misalkan ada orang yang hasud kepada kita. Orang yang hasud itu berkomentar kepada kita dengan komentar-komentar jelek ya, seperti ala lu nanti celaka lu, atau ala lu nanti harta lu habis misalkan, ala lu nanti lu sakit, lu nanti miskin gitu. Dari ucapan-ucapan tersebut, karena ucapan itu adalah ucapan-ucapan hasud, di sekelilingnya ada setan, jin, maka didatangkanlah oleh setan pengaruh ain tersebut kepada orang yang diomonginnya pemirsa. Nah, karakter orang yang punya pengaruh ain beda ya, pengaruh ain dengan orang yang terkena. Sekarang yang punya pengaruh ainnya. Orang yang punya pengaruh ain adalah jiwanya keji, temperamen ya, tidak mau menerima ketentuan Allah. Kalau datang dari Allah baik ya, maka dia tidak mau menerima, tidak mau bersyukur. Kalau datang dari Allah itu kurang baik, maka dia akan
ngarasula, dia akan berputus asa, dia akan mencaci maki, kan gitu. Itu orang yang punya pengaruh ain. Kemudian tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Kalau orang lain bahagia, dia marah, dia sedih, dia tidak terima. Tapi kalau melihat orang menderita, malah kebahagiaan bagi dia. Itulah ciri-ciri orang yang punya pengaruh ain. Nah, orang seperti ini apabila berkomentar kepada seseorang dengan komentar-komentar jelek, maka akan ucapannya, komentarnya diambil oleh jin, oleh setan kepada orang yang diomonginnya, sehingga orang yang diomongin menjadi sakit. Nah, sakitnya ini susah diagnosa pemirsa ya. Kalau belum ke medis, susah diagnosa. Bahkan ahli spiritual pun, praktisi-praktisi itu yang praktisi-praktisi yang belum mempelajari apa itu pengaruh ain, maka diagnosisnya adalah sihir, santet, dan gendam, karena itu hampir mirip. Pengaruh ain hampir mirip dengan sihir, gendam. Ya, padahal itu bukan. Itu adalah pengaruh ain datangnya dari komentar jelek orang yang hasud. Kemudian orang yang terkena pengaruh ain, ciri-cirinya seperti apa? Orang yang kena pengaruh ainnya, ciri-cirinya adalah, indikasinya, kepalanya pusing, wajahnya pucat, badannya gemeteran, sering keluar keringat pemirsa, sering buang air kecil, sering bersendawa dan menguap, ya, kurang tidur atau banyak tidur, nafsu makan melemah, kedua kaki dan tangan lembab disertai kesemutan, rasa cemas yang tidak terkontrol, malas, emosional, ya, kemudian sedih, perasaan sedih, sesak di dada. Itulah orang yang kena pengaruh ain, pemirsa. Untuk mengobatinya, marilah kita, silahkan pemirsa mengikuti. Akan saya bacakan ruqyah untuk pengaruh ain pemirsa ya. Karena pengaruh ain itu susah diagnosa, karena secara medis pun itu kalau di ronsen, kalau di USG itu penyakitnya ada pemirsa. Itu pengaruh ain gitu. Penyakitnya ada tapi diobati tidak mempan, diobati tidak ada bekasnya gitu, tidak ada kerasanya. Itulah pengaruh ain. Oleh sebab itu, mari, barangkali di badan pemirsa ada pengaruh ain, ikutilah ruqyahnya. Silahkan saya ijazahkan ilmu ini kepada pemirsa. Silahkan jawab qabiltu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan ilmu ini kepada pemirsa. Silahkan jawab qabiltu, kemudian ketik juga di kolom komentar qabiltu pemirsa. Mari kita mulai. Silahkan sediakan air 1 botol. Yang punya keluhan di kepala, di area manapun, di perut, dimanapun, tangan kanannya memegang area yang sakit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤدب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فارجع البصر هل ترى من فطور يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أعيذك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء
لا يغادر سقما حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصوبها Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pemirsa, silakan yang sudah menyediakan air, silakan diminum airnya, kemudian diusapkan kepada area yang sakit pemirsa. Dan ruqyah ini bagi pemirsa yang sudah benar-benar menderita seperti yang tanda-tandanya seperti yang sudah tadi dikemukakan di depan. Silakan ikuti video ini beberapa kali. Tidak cukup satu kali pemirsa ya. Ikuti pagi, siang, sore sampai sembuh pemirsa. Harinya tidak ditentukan. Apabila 1 hari belum sembuh, langsungkan. 3 hari belum sembuh, seminggu belum sembuh, langsungkan pemirsa ya. Kalau misalkan sudah 11 hari belum sembuh juga, hubungi praktisi ruqyah ya. Dari saya cukup sekian, semoga pemirsa semua sehat walafiat, dimudahkan rezekinya. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.